Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, karena telah memberikan kita ya kesempatan yang bisa hadir hari ini Bu ya. Ya Bu? Jadi ini kesempatan ya, karena mungkin masih sehat hari ini, masih berkesempatan ya. Ini pas makan bersama rumah Ibu Kades kita ya Bu ya. Jalan dulu makan bersama. Jadi orang luar sana kan sebut tuh makan bersama. Jadi kita makbar juga Ibu ya. Member makan bersama. Selawat serta salam adalah kita hadiahkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga nanti ya di yaumil akhir nanti kita bersama baris panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena senantiasa ingat dan berselawat kepada junjungan alamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ibu ya, karena kita mungkin besok Ibu kita puasa ya, ataupun lusa ya Bu ya. Jadi hari ini ya, mungkin beberapa menit ke depan ya, saya mohon maaf waktunya ya, pokoknya dah hibur ya Bunda ya, seperti itu ya. Tapi ini dah untuk bekal kita Ibu ya, jangan ada yang apa Ibu ya, insyaallah ilmu kita Ibu ya. Jadi ada beberapa amalan pokok utama pada bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang hafal Bu? Ada yang hafal? Juga hafal. Alhamdulillah. Kita masih ingat ayat itu menyerukan kita untuk berpuasa ya. Jadi di sini ya, untuk pengetahuan kita untuk pada bulan Ramadan ya, ada 3 amalan utama bulan Ramadan ya. Jadi apa itu ya? Jadi apakah semua orang yang berpuasa itu bisa mendapatkan 4 kemuliaan itu, yakni kalau digabungkan menjadi takwa ya, menjadi takwa di dalam surah Al-Baqarah tadi ya. Karena takwa itu untuk orang-orang yang ya, puasa itu disuruhkan untuk orang-orang yang beriman dan juga sehingga mendapatkan hasil takwa itu Ibu ya. Jadi kita berpuasa itu ya, untuk mendapatkan takwa itu benar-benar memang harus berpuasa dengan sungguh-sungguh. Jadi kadang ada orang misalnya berpuasa tapi mulut tak puasa. Jadi itu arti puasa itu harus kita tahu dulu Bu. Puasa semuanya dipuasakan. Jadi bukan hanya menahan lapar dan minum ya. Jadi untuk mendapatkan takwa itu ya, jadi memang orang-orang yang memang benar-benar dan sungguh-sungguh ya menjalankan niatnya untuk berpuasa ya. Jadi ada 3 amalan pokok. Yang pertama yakni meningkatkan solat. Kalau meningkat tahu Bu? Menambah. Kalau yang sedikit jadi banyak. Kalau pada bulan Ramadan ya, biasa kita tahu solatnya solat apa Bu? Solat wajib. Jadi bulan Ramadan itu solat wajib kita pertingkatkan. Dari tak solat kita solat. Dari bolong-bolong solatnya kita penuhi solat wajib. Jadi di sini bukan hanya solat wajib ya, meningkatkan solat. Jadi di sini bertambah ya. Solat dari solat wajib kita kerjakan, solat sunat juga kita kerjakan. Karena solat sunat kita kerjakan seperti solat wajib jadinya. Jadi kalau bisa makanya di situ fastabiqul khairat ya.
Fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lomba untuk kebaikan, beramal soleh kita ya. Apatah lagi pada bulan Ramadan. Jadi memang harus dipertingkatkan solat kita, baik solat wajib, solat sunnah. Solat sunnah apa saja Bu? Banyak ya. Jadi solat sunnah itu ya. Kalau pada bulan Ramadan kita ingatnya solat tarawih. Ya. Solat tarawih jangan kita asal-asalan ikut ke masjid. Datang ke masjid ikut-ikutan salat rakaat yang pertama aja ikut imam, rakaat yang kedua penat, orang tegak semua tengok ada yang gini-gini ya, ini tegak, ini duduk, ini baring, ini belunjur, seperti ini pula tegak. Jadi seperti itu salat salat tarawih itu kalau bisa kita di masjid kita ni yang paling sedikit ya Bu ya, yang paling minimal ya. Jadi kalau solat tarawih itu dikerjakan selagi imam berdiri kita berdiri, selagi imam tegak kita tegak. Ini belum selesai imam, dia dah selesai duluan. Ya. Jadi bukan hanya datang untuk ke masjid, tapi kita memang benar-benar solat seperti itu ya. Jadi itu untuk pengetahuan kita. Itu solat tarawih. Ada yang lain lagi solat sunat. Apa? Solat? Solat duha. Kapan waktunya tuh Bunda? Pagi. Dari jam berapa ke jam berapa? Ya. Ada juga namanya solat syuruk ya. Solat syuruk itu kalau misalnya dari subuh kita solat subuh misalnya kan, selesai kita solat subuh kita doa, selesai kita solat subuh kita zikir, terus kita doa. Setelah doa nanti kita ngaji atau tilawah setelah solat subuh ya. Terus menjelang kita mengaji, entah mungkin kita membaca buku fikih seperti itu kan, membaca tafsir, sampailah menjelang nanti sampai jam 6. Sampai jam 6. Jam 6 nanti selagi ada air wuduk kita solat sambung lagi 2 rakaat. Itu namanya solat syuruk. Nah, itu juga termasuk solat duha. Tapi kalau kita belum beranjak ke tempat lain, seperti itu. Jam 6 atau jam 6 lewat itu. Kalau misalnya kita itu ketika pahalanya ya, pahala solat syuruk itu ya, seperti senilai haji dan umroh kalau kita kerjakan solat syuruk. Ibu-ibu, saya mau pergi haji dulu lah Bu ya. Kapan mau dapat haji Bu? Kumpul duit. Belum kita beli lemari ya Bu, belum kita membuat rumah. Bila lagi kita ngumpul uang untuk haji ya Bu ya, maka bisa kita ganti dengan solat syuruk ini ya. Bisa kita ganti dengan solat syuruk itu tadi ya. Itu solat sunat ya. Ada lagi yang namanya solat rawatib. Ada yang pernah ngerjakan Bu solat rawatib? Tidak. Solat rawatib ini solat yang berdampingan dengan solat wajib. Pernah nak Bu dengar azan di masjid? Pernah. Setelah azan tu ya, kita rasa kita belum ada bunyi qomat lagi ya Bu. Itu orang-orang di masjid itu solat apa dulu Ibu ya? Solat kadang solat rawatib. Cuman kalau maghrib dia tak ada Bu ya. Maghrib dia solat rawatibnya setelah maghrib. Itu namanya solat rawatib ba'da maghrib. Kalau isya sebelum dan sesudah seperti itu. Ada juga yang mengatakan solat isya itu sesudah ya. Seperti itu. Sama juga solat zuhur, misalnya azan solat zuhur kan. Jadi jeda azan dan iqamah itu lama gitu kan. Mana orang ni tadi bunyi azan, lepas tu dah 5 menit seterusnya baru bunyi iqamah. Itu berarti orang di dalam masjid itu sedang mengerjakan solat ya rawatib. Tengok aja nanti kalau kita ke masjid, tengok orang belum solat fardu seperti itu ya, tapi mereka mengerjakan 2 rakaat sebelum solat fardu. Itu namanya solat rawatib. Jadi kita jangan canggung, apatah lagi kalau kita ke tempat orang ya Bu ya. Orang tu banyak betul kerjakan solatnya. Solat apa nama? Itu namanya solat rawatib ya. Itu solat sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini ada 12 rakaat Bu.
Nah, ya. Sesudah maghrib 2 rakaat. Kalau isya biasanya ada yang sesudah dan sebelum seperti itu ya, 2 rakaat. Ada juga mengatakan isya itu sebelum tak ada, sesudah yang ada. Tapi kalau bulan Ramadan rawatib ini biasanya digantikan dengan tarawih seperti itu. Setelah itu sholat subuh didampingi sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu 2 rakaat. Itu sholat rawatib ya. Namanya kalau sebelum namanya qobla. Qobla bukan ular kobra ibu ya. Bukan ular kobra tapi qobla subuh. Qobla itu artinya sebelum. Kalau sesudah artinya ba'da. Jadi solat qobla, solat ba'da. Oh banyak ni bunda pening padu dengar. Ya. Jadi itu kita memang harus tahu. Paling tidak esok ada tersentuh hati kita untuk mengerjakan solat itu ya. Jadi kalau bulan Ramadan ini semua jurus solat itu dikeluar bu. Semua jurus solat itu dikeluarkan. Bukan hanya solat wajib ya. Setelah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Zuhur gitu juga 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Asar gitu juga. Asar sebelum asar 2 rakaat. Jadi seperti itu. Itu namanya salat rawatib ya. Jadi kalau salat rawatib ini manfaatnya ya, Allah akan bangunkan satu rumah di surga kalau orang tersebut rutin mengerjakannya. Saya sekarang ini banyak low bu, apalagi kalau mentor saya tak suruh saya apa. Memang kita ni memang harus ada mentor, harus ada yang menggerakkan kita ibu ya. Ini macam kalau tak misalnya kalau tak bunda sebut nanti ya tak mau mengerjakan misalnya seperti itu. Begitu juga saya sama ustaz misalnya kan ini harus dibuatkan seperti itu. Makanya kita harus ada kurikulum Ramadan kita bu ya, di checklist gitu. Jadi salat rawatib ini kalau kita istiqomah mengerjakan maka akan dibangunkan satu rumah di surga. Gratis ya bu ya. Rumahnya gratis dengan salat rawatib. Yang pertama tadi kalau salat syuruk tadi akan apa tadi? Senilai haji dan umroh ya, salat syuruk tadi ya. Sebelum kita beranjak pergi kerja seperti itu ya. Yang seterusnya salat sunat. Apa nih? Salat sunat apa? Ya, habis saya bu ya. Salat sunat rawatib, salat sunat witir juga ya. Witir biasanya kalau bulan Ramadan kita bareng sama imamnya mengerjakan. Alhamdulillah ya. Salat sunat tahajud juga kita kerjakan. Salat sunat tahajud itu sepertiga malam. Jadi kalau kita bangun malam ya maka kita kerjakan salat ya sebelum kita mengerjakan salat subuh seperti itu. Itu salat sunat ibu ya. Jadi pahalanya seperti itu ya. Seperti pahala salat wajib. Maka semua jurus kita keluarkan ya, artinya bertambah. Yang kedua ya, meningkatkan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau misalnya bulan Ramadan ini bertadarus, ini memang harus diperbanyakkan tadarus. Biasa kita tak mengaji, hari ini kita mengaji, niatkan ya. Jadi meningkatkan berinteraksi dengan Al-Quran ini banyak ya. Yang pertama bisa membaca Al-Quran atau qiraah ya, atau belajar tajwid ya. Jadi membaca Al-Quran ini dalam bulan Ramadan ini selain dia membaca, dia juga belajar. Jadi ibu pada bulan Ramadan bu, kalau misalnya ada niat kita mau belajar sama guru-guru misalnya ataupun sama orang yang lebih paham dari kita, datangi rumahnya ya, belajar mengenal alif, ba, ta, mengenal tajwid ya. Jadi itu banyak pahalanya ya. Seterusnya ya, selain belajar membaca dan juga mempelajari artinya ya, seperti itu. Jadi kalau berinteraksi dengan Al-Quran seperti tadarus itu memang kita harus target ya bu ya. Misalnya satu bulan
misalnya minta ya Allah harus khatam satu kali seperti itu kan. Jadi memang kita targetkan ya. Pokoknya setiap selesai solat wajib paling tidak minimal 4 halaman. Banyak Bu? Nah, bacalah mana yang pantas baca tu. Wah, itu sekejap aja dah tu satu halaman. Nah, tambah lagi seperti itu. Jadi kita memang harus memperbanyakkan interaksi dengan Al-Quran ya. Yang seterusnya, yang ketiga ya, yakni mempertingkatkan ya infak kita. Nah, mempertingkatkan infak kita atau sedekah ya. Jadi makanya pada bulan Ramadan kita ni sering bertanya nih, zakat ni kapan terakhir bayarnya? Nah, kapan terakhir bayar sedekahnya? Seperti itu kita selalunya kapan terakhirnya ya, kapan mulai bayarnya seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada catatan tolong Lis bayar ini, tolong ini bayar ini. Jangan kita merasa, sikit-sikit nak bayar. Entah duit apa lah benda lah ni. Jadi jangan seperti itu. Bulan Ramadan ni lah bulan yang paling kalau bisa kita memperbanyakkan sedekah ya. Seperti itu. Karena kita sedekahnya ini mungkin Allah yang akan mengganti rezeki kita ya. Nabi Muhammad itu ya Nabi yang paling dermawan ya. Nabi yang lembut dan lagi dermawan ketika pada bulan Ramadan itu datang ya. Jadi seperti kita ibu-ibu nih, kalau misalnya berpuasa ketika kita datang haid, nah ibu-ibu pernah mengganti haidnya Bu? Pernah mengganti dengan puasanya? Nah, jadi kalau kita Bu datang haid ibu, ini kunci pelajaran bagi kita Bu ya. Selama 7 hari pertama misalnya kita kan haid nih, ataupun pokoknya pas datang haid ya, kita Bu ya diwajibkan ya membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu artinya misalnya hari kedua kita hari pertama haid ya Bu ya. Jadi kita itu memberi makan satu orang fakir miskin ya. Memberi bukaan ya Bu, tahu bukaan? Nah, bukaan itu ada nasi, ada lauk. Terserah lauk apa yang kita makan di rumah kita. Nah, buat bungkus. Satu hari itu kita kan tidak berpuasa karena haid. Jadi satu bungkus nasi, ada lauk di situ ya. Mungkin ada minuman aqua gelasnya satu. Kita sedekahkan, membayar fidyah artinya ya, membayar fidyah kepada fakir miskin yang berpuasa Bu. Jangan yang tak berpuasa. Yang tak berpuasa pula sedekahnya ataupun pada anak yatim yang tak puasa tidak. Tapi sedekahnya kepada orang yang berpuasa. Itu kalau orang tidak yang berhalangan haid. Tapi ketika bulan Ramadan dah lewat esok, entah hari raya atau hari lainnya ya, bulan lainnya, dia wajib mengganti dengan puasa. Ya seperti itu. Jadi disitulah kita selain kita bersedekah, membayar fidyah, memberi makan fakir miskin satu orang ya, satu hari ya, ganti kita karena datang haid ya. Itu juga kita juga mendapat pahala ya Bu. Nah, saya tadi mungkinnya sedekah pada ibu nih ya. Misalnya sedekah nih Bu, satu bungkus nasi, ada lauk, ada minuman sekalian gitu ya. Jadi saya lagi tak puasa, ini ibunya puasa. Saya mendapat pahala sebagaimana dia berpuasa. Maulah seperti itu Bu. Seperti itu kita ramai-ramai Bu ya. Seperti itu ya. Jadi tidak mengurang pahala dia berpuasa. Tapi kita yang mendapat pahala dari Allah langsung seperti orang yang berpuasa seperti itu ya. Jadi itu juga pelajaran bagi kita ya, ilmu bagi kita ya Bu ya. Jadi intinya infak ini ya, yang paling minimal kita bisa keluarkan, kita keluarkan. Jadi paling tidak seperti itu ya. Tunggu masa 7 hari haid esok. Seperti itu. Kira-kira dari sekarang pikir, siapa nak aku sedekah esok ya? Seperti itu. Kalau saya dulu Bu belum paham. Satu hari itu sampai 7, misal 7 atau 5 bungkus nasi. Tapi dah tanya-tanya sama Ustaz, ternyata satu hari itu kita libur karena haid, satu orang yang kita beri makan seperti itu. Jadi hari itu ya, jadi biar kita juga dapat pahala puasa seperti orang yang berpuasa ya. Baiklah ibu-ibu ya,
itu tadi 3 amalan pokok ya pada bulan Ramadan. Semoga nanti puasa kita berkah ya, karena kita mungkin udah punya ilmu ya seperti itu ya. Bertambah lagi pengetahuan kita dan bertambah amal kita sebanyak-banyaknya ya. Baiklah ya, mungkin pada hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Karena mungkin besok insya Allah ya kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menyambut bulan suci Ramadan. Saya secara pribadi ya beserta keluarga saya memohon maaf lahir dan batin kalau mungkin selama ini ada silap saya, salah tercakap dan jelas ya Bu ya, karena kita manusia, tak ada namanya manusia yang sempurna ya. Jadi salah tercakap, salah terpandang, salah bertingkah seperti itu ya. Jadi maka saya memohon maaf lahir dan batin saya beserta keluarga. Mungkin itu saja, sesudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.